Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, saya akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Tania Gloria Swalang, NIM 18504-049. Dan pada pelajaran sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, sejarah sistem persamaan linear dua variabel, yang kedua, pengertian sistem persamaan linear dua variabel, yang ketiga, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel, yang keempat, metode-metode yang akan kita gunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, yang kelima, contoh sistem persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Materi pertama yaitu sejarah SPLDV. Sistem persamaan linear sudah digunakan sejak 4000 tahun yang lalu, atau sekitaran tahun 2000 sebelum Masehi, pada masa Babilonia Babel. Hal ini bisa kita lihat dalam tablet YBC yang menjelaskan bagaimana Babel menyelesaikan suatu masalah dengan persamaan linear. Meskipun Babel sudah menggunakan sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari mereka, namun istilah sistem persamaan linear atau linear equation sendiri baru muncul sekitar abad ke-17 oleh seorang matematikawan Prancis bernama René Descartes. René Descartes dilahirkan pada tahun 1596, tanggal 31 Maret, di sebuah desa di Prancis. Dia menempuh pendidikan di Belanda dan belajar matematika di waktu luang. Karya Descartes yang paling dihargai adalah pengembangannya geometri kartesian yang menggunakan aljabar untuk menggambarkan geometri. Kemungkinan Descartes menemukan istilah untuk sistem persamaan linear atau linear equation ketika dia belajar di Belanda. Gauss paper pada tahun 1811 berkaitan dengan penentuan orbit asteroid memperkenalkan prosedur yang sistematis dan sekarang disebut eliminasi Gauss untuk solusi sistem persamaan linear. Yang kedua adalah Isaac Newton. Metode di Eropa berasal dari catatan Isaac Newton. Pada tahun 1670, ia menulis bahwa semua buku aljabar yang diketahui olehnya kekurangan pelajaran untuk memecahkan persamaan simultan yang Newton kemudian disediakan. Carl Friedrich Gauss pada tahun 1810 menyusun notasi untuk eliminasi simetrik yang diadopsi pada abad ke-19 oleh komputer tangan profesional untuk memecahkan persamaan normal masalah kuadrat terkecil. Algoritma yang diajarkan di sekolah tinggi bernama untuk Gauss hanya pada 1950-an sebagai akibat dari kebingungan sejarah subjek. Metode eliminasi Gauss kurang efisien untuk menyelesaikan sebuah SPL. Namun, pada perkembangannya, metode ini disempurnakan menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Metode tersebut dinamai eliminasi Gauss-Jordan untuk menghormati Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan. Wilhelm Jordan adalah seorang insinyur Jerman yang ahli dalam bidang geodesi. Sumbangannya untuk penyelesaian linear dalam buku populernya Panduan Geodesi pada tahun 1988. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Pengertian sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang tepat mempunyai dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1.
Persamaan X tambah 4Y sama dengan 8 memiliki dua variabel yaitu X dan Y, serta masing-masing variabel berpangkat 1. X tambah 4Y sama 8 merupakan PLDV. Dan kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C, di mana A, B tidak sama dengan 0, X dan Y sebagai variabel, dan C yang merupakan konstanta. Masuk pada pembahasan keempat, yaitu metode-metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Yang keempat, metode gabungan. Yang kelima, metode determinan. Dan yang terakhir adalah metode inverse matrix. Kita datang pada materi yang selanjutnya, yaitu contoh sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya yang pertama, X tambah Y sama dengan 3. Yang kedua, X kurang 3Y sama dengan 6. Yang ketiga, 5Y kurang 3X sama dengan 8, di mana X dan Y merupakan variabel. Kita datang pada contoh soal dan pembahasan. Di sini saya telah menyiapkan video pembahasan contoh soal agar teman-teman dapat dengan mudah lebih mengerti lagi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Lebih memahami tentang sistem persamaan linear dua variabel, di sini sudah ada contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. X tambah Y sama dengan 8 dan 2X tambah 3Y sama dengan 19. Di sini kita akan mencari nilai dari X dan nilai dari Y dengan menggunakan metode substitusi. Saat ini kita namakan X tambah Y sama dengan 8 menjadi persamaan 1 dan 2X tambah 3Y sama dengan 19 menjadi persamaan 2. Untuk mencari nilai Y, kita harus mengubah bentuk dari ini. X tambah Y sama dengan 8 menjadi X sama dengan 8 kurang Y. Bagaimana cara mendapatkan ini? Kita harus mengurangkan kedua ruas dengan Y. Maka dari itu, X tambah Y kurang Y sama dengan 8 kurang Y. Jadi X sama dengan 8 kurang Y. Nilai X sama dengan 8 kurang Y, kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi, 2X tambah 3Y sama dengan 19. Kita substitusikan ini, X sama dengan 8 kurang Y. Maka dari itu, 2 kali 8 kurang Y tambah 3Y sama dengan 19. 2 kali 8 sama dengan 16. Kurang 2 kali Y sama dengan 2Y, tambah 3Y sama dengan 19. Minus 2Y tambah 3Y sama dengan Y, maka 16 tambah Y sama dengan 19. Untuk mencari nilai Y, kita kurangkan kedua ruas dengan 16, jadi 16 kurang 16 tambah Y sama dengan 19 kurang 16. Y sama dengan 3. Setelah diperoleh hasil Y sama dengan 3, kita substitusikan Y sama dengan 3 ini ke persamaan 1. Jadi, X tambah Y sama dengan 8, substitusikan nilai Y sama dengan 3, X tambah 3 sama dengan 8. Untuk mendapatkan nilai X, kita harus mengurangkan kedua ruas dengan 3. Jadi, X tambah 3 kurang 3 sama dengan 8 kurang 3. Jadi, X sama dengan 5. Maka dari itu, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel
X tambah Y sama dengan 8 dan 2X tambah 3Y sama dengan 19 adalah 5,3. Demikian pembahasan soal ini. Terima kasih.